Gemini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan energi kamu di minggu ketiga ya, atau akhir Agustus 2022. Kira-kira seperti apa energi kamu, baik dalam hal cinta, karir maupun keuangan. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Ini sudah saya shuffle memang ya. Jika kalian ingin personal reading atau konsultasi secara pribadi atau curhat ya, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya, di atas video ini ya. Konsultasinya berbiaya. Atau kalau kalian ingin buka aura, pengobatan jarak jauh ya, melalui mungkin kalian kena penyakit yang diakibatkan oleh ilmu black magic, silakan kontak saya ya. Atau mungkin kalian ingin dipersatukan kembali dengan pasangan kalian, atau memulihkan hubungan, buka aura kecantikan, aura rezeki, minta move on ya, supaya kamu cepat lupa sama orang yang tidak bisa bersatu dengan kamu lebih tenang hidupnya, karena nggak berat energi kamu, karena ya tadinya kamu mungkin sulit banget move on ya, karena dalam cinta itu ya, hubungan nggak mungkin mereka nggak ngirim kamu doa-doa khusus. Itu yang bikin kamu bucin banget sama orang itu ya. Atau mungkin pingin buka aura rezeki ya, bisnis, dalam hal bisnis, kerjaan kamu, insya Allah bisa kita bantu, karena kita sudah alhamdulillah membantu banyak orang di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, dan alhamdulillah mereka terbantu ya. Kita lihat energi kamu. Energi kamu di pertengahan Agustus. Oke, saya lihat di sini. Sepertinya saya lihat ada kebahagiaan ya, ada kebahagiaan, ada kesuksesan ya yang akan kamu dapatkan ya. Ada rezeki ya. Coba kamu banyak bangun pagi, rajin bangun pagi, banyak olahraga, berjemur di matahari pagi ya. Itu akan membuatmu energi bahagiamu semakin melekat. Pikiran-pikiran negatif tadi akan terhempas gitu ya, nihil. Jadi jemputlah kebahagiaan kamu dengan hal-hal yang membahagiakan gitu ya. Seperti mungkin kamu kalau orang sedang galau itu kan mereka malas bangun pagi, malas olahraga ya. Coba lawan diri kamu sendiri ya, berjemur ya, supaya kamu fresh gitu ya. Jadi harus meringankan energi sendiri ya, mengajak diri untuk bergerak di tempat yang luas ya, tempat yang ramai. Hadiahkan diri kamu dengan hal-hal yang menyenangkan. Jangan biarkan diri kamu terlarut dalam kegalauan atau lemah dalam kemalasan ya, luluh. Itu artinya kamu sendiri yang memberatkan energi kamu ya. Jadi unrequited love, saya melihat di sini dalam hal cinta ada yang merasa kurang gitu, kurang tertarik. Kenapa? Memang proses itu begitu ya, karena di sini ada Eight of Pentacles. Jadi mungkin ada masalah keuangan ya, yang membuat dia merasa terbebani, stres berlebihan, sehingga dampaknya ke kamu. Atau kebalik, energi kamu yang menolak dia karena kamu yang terprovokasi oleh pikiran-pikiran negatif, kecurigaan, kecemburuan, ketakutan, trauma ya. Itu proses awal tuh begitu ya. Santai aja ya, tetap aja jalani dengan santuy ya, ngalir aja gitu. Kita lihat lagi ya. Ini kan udah jelas kan, beban pikiran, beban hidup
beban keuangan, beban kerja, beban pikiran, beban masa lalu, masa sekarang. Pokoknya ada sebuah beban yang membuat hubungan kalian ini agak nggak balance satu sama lain. Atau mungkin dia sedang sibuk meniti karirnya, fokus kepada keuangan dan pekerjaan, lagi pusing sama kebutuhan hidup, ya. Tapi saya lihat di sini ada playfulness, ya. Jadi energinya akan kembali. Asalkan kamu pandai-pandailah menarik dia, gitu, ya. Atau jika kegalauan itu, beban hidup kamu itu, beban itu ternyata di diri kamu, ya, mempengaruhi mood kamu, ya, coba kamu lakukan sesuatu yang menyenangkan, ya. Ada hal yang harus kamu tinggalkan ketika kamu bersama dia. Jadi beban yang kita bawa di saat kita bersama pasangan, yang harusnya kita habiskan waktu bersama dia, fokus ke hal-hal yang menyenangkan, jadinya malah nggak enak, ya, nggak memuaskan, nggak menyenangkan. Karena apa? Karena kamu membawa energi negatif dalam beban diri kamu ke sana, gitu. Akhirnya aura kamu yang kamu pancarkan, sikap kamu, ya, tingkah laku kamu menjadi negatif semua. Jadi tunggulah saat yang tepat dimana kamu bisa bertukar pikiran dengan dia, ya, atau minta waktu untuk bercerita, berbagi, gitu, supaya mungkin kamu bisa mendapatkan solusi, ya. Seenggaknya kamu merasa ringan karena sudah mencurahkan isi hati kamu, ya. Gunanya pasangan itu adalah mendengarkan keluh kesah kita, ya, saling berbagilah, ya. Saya lihat di sini kamu mungkin agak kekanak-kanakan atau dia yang kekanak-kanakan, sehingga beberapa dari kalian mungkin harus hati-hati. Kalian merasa perlu berhati-hati karena kalian merasa perbedaan usia, mungkin, ya, faktor usia yang membuat kalian takut untuk maju bersama dia karena mungkin dia lebih muda, ya, atau sebaliknya mungkin kamu lebih muda sehingga dia tuh takut nantinya kamu akan tergoda dengan cinta lain, terpengaruh, gitu. Saya melihat di sini ada energi bingung, ya, bingung, pokoknya banyak pikiran nih orang, kamu atau dia ini, ya, sedang bingung memikirkan keuangan, ya, cinta, karir, ya, itu banyak fantasi dia yang membuat dia merasa selalu pesimis, ya, seperti itu. Saya melihat di sini kamu harus memaafkan, ya, harus bisa memaafkan, ya. Saya lihat beban yang dia rasakan ini sangat menyesakkan dada. Dia butuh teman atau kamu, ya, ini bisa vice versa jadi, ya, karena ini energi umum. Ada sesuatu beban yang menyesakkan dada, ya. Jadi kalau kamu di pihak yang tidak bermasalah, tidak ada beban berat, cobalah duduk dan dengar dia berkeluh kesah, ya. Kalau kalian sedang konflik, jangan tanggapi perkataan pedasnya atau sikap-sikap yang nggak enak itu, karena orang kalau lagi beban pikiran mereka gampang emosi, jadi bisa jadi mereka keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Kamu jangan tanggapin, maafkan dia, ya, belailah rambutnya, ya. Orang kalau lagi bingung tuh begitu, ya. Jadi kamu harus maafin dia, jangan masukin ke hati apapun sikapnya. Kalau kamu masih sayang, ya,
Jadilah yang terbaik untuknya, jadilah sahabat dia, teman dia, saudara dia, ya, supaya dia itu merasa punya teman dalam hidup dia gitu. Dia nggak merasa sendiri ketika dia sedang terbebani oleh berbagai masalah atau kesedihan. Ya, dia bisa berbagi dengan kamu. Ketika dia curhat sama kamu, hubungan kalian akan semakin satu gitu, satu hati. Apalagi jika kamu bisa memberikan dia solusi atau memberikan dia semangat kembali, ya, itu akan sangat baik untuk hubungan kalian. Saya di sini ada Pentacles, ya, Page of Pentacles, artinya energi kamu saat ini sedang mungkin fokus kepada keuangan, ya. Ya, fokus ke keuangan. Bisa jadi setelah keuangan kamu stabil, ya, hubungan ini akan berpengaruh kepada hubungan. Ada kestabilan keuangan yang akan menghampiri kamu, ya, artinya keberuntungan, ya. Jadi banyak-banyaklah bersedekah, ya, doakan hal-hal baik untuk kamu, untuk pasangan kamu, untuk orang-orang sekitar kamu, ya, supaya rezeki juga mudah datang ke kamu, ya. Ada kestabilan hubungan, ya, kestabilan ekonomi, kestabilan karir, ya, bisnis kamu akan memasuki titik kestabilan. Ya, segalanya yang kamu galaukan itu akan pulih, ya. Ya, kamu pantas mendapatkan hadiah dari Tuhan, ya, kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan. Beberapa dari kalian yang sudah menikah akan diberikan rezeki seperti anak, kesehatan, ya, atau keberlimpahan. Jika kamu sedang menjalankan bisnis, ada kelancaran bisnis yang akan kamu rasakan nanti, ya. Ya, kamu dengan nasib baik kamu ini, ya, kamu akan, mungkin kamu butuh healing, cobalah refreshing, ya, supaya kamu semakin sehat, kamu semakin fresh, kamu semakin mendapatkan posisi, ya. Untuk mendapatkan satu posisi yang sesuai harapan, kita harus banyak-banyak healing, ya, karena ketika kita menjemput kesuksesan, maka kita akan guncang dulu oleh berbagai problem, ya, supaya kita bisa bertransformasi menjadi diri yang lebih kuat untuk menghadapi titipan ilahi gitu, titipan Tuhan untuk menghandle keuntungan yang kita dapatkan itu, untuk supaya bisa bermanfaat untuk waktu yang panjang, waktu yang lama, ya. Jadi rajin-rajinlah healing, rajin-rajinlah move on, ya. Jangan terlalu lambat berpindah dari satu suasana hati yang gak menyenangkan. Harus cepat-cepat move on. Jangan biarkan diri terus berlama-lama terpuruk, malas, berat badan, aduh, ya. Lebih baik kamu lari kepada Allah gitu. Banyak-banyaklah berdoa, ya, mendekatkan diri, curhat kepada Allah, mintalah, ya, dan jangan pernah pesimis. Percaya dirilah bahwa apa yang sudah kamu minta pasti akan kamu dapatkan, karena Allah Maha mendengarkan. Jadi kalau kamu terus-terusan membiarkan diri kamu larut dalam kegalauan, otomatis kamu sulit berpindah dari suasana itu, ya. Tapi kalau kamu cepat move on dari satu suasana hati, ya, kamu akan jauh dari kebuntuan. Kamu dianjurkan untuk segera move on, ya. Apapun yang kamu hadapi sekarang ini, kamu move on, harus move on, ya. Getting to know each other as you reveal your innermost service to each other, it won't depend. Jadi
kalian memang harus saling terbuka satu sama lain ya, supaya hubungan kalian semakin dalam, semakin kuat. Ya, sama-sama berjuang ya, harus sama-sama berjuang. Memang hubungan kalian ini penuh dengan cobaan ya, keuangan, karir ya, bisnis kalian memang sedang mengalami masalah gitu ya, guncangan, cobaan. Jika kamu masuk, memang yang kamu alami adalah dalam energi bisnis pekerjaan ya, sedang mengalami guncangan ya, konflik, maka ya kamu harus tetap seimbang, tetaplah berjuang, jangan patah semangat ya, karena di saat-saat sulit itu jika kamu bisa hadapi dengan seimbang, maka itu artinya kamu sedang menarik kesuksesan kamu untuk cepat datang kepada kamu. Jadi ketika terjadi satu masalah dalam pekerjaan ya, itu artinya akan ada sebuah perubahan. Jika kamu bisa menghadapinya dengan seimbang, maka kamu menarik energi keberhasilan kamu itu dengan cepat gitu ya. Kalau ini dalam hal keuangan, memang ketika kita akan mendapatkan hadiah dari Allah, kerezekian ya, kestabilan dalam keuangan, itu memang kita harus diobok-obok dulu dengan berbagai masalah gitu ya. Seperti ya, supaya kamu tuh punya strategi, kamu harus siap untuk menjemput rezeki kamu itu dengan kesiapan untuk ketika kamu udah dapat, kamu tahu gimana cara mempergunakannya ya. Jadi supaya kamu nggak boros, mungkin kamu sedang dihadapkan dengan keterpurukan ekonomi saat ini ya, supaya kamu nanti kalau dapat rezeki, kamu nggak sembarang mempergunakannya, kamu lebih paham bahwa mana kebutuhan, mana keinginan, maka kamu akan sejahtera selama-lamanya, karena kamu sudah start dari awal dengan mengambil pelajaran dari keterpurukan ekonomi saat ini. Jika ini dalam percintaan, beberapa dari kalian mungkin sedang dilanda masalah cinta segitiga ya. Jika kamu sabar ya, kamu mampu bersabar, kamu mampu seimbang, berpikir bijaksana, bertindak dengan bijaksana, bersikap bijaksana, bersikap adil, kamu bisa tenang menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, menghadapinya dengan sabar, tabah, berdoa, berharap yang positif, berpikir yang positif, yakin pada hal-hal yang baik akan datang, maka Tuhan tidak menutup mata atas kesulitan-kesulitan umatnya. Di sini ada soulmate, sudah jelas ya bahwa dia adalah soulmate kamu. Yes, this is your soulmate. Dia adalah jodohmu. Jadi tetaplah percaya diri, fokus aja kepada karir dan keuangan kamu dulu. Bekerja keraslah, penuh dengan semangat. Biarkan jodoh kamu itu datang dengan sendirinya. Ya. Sampai di sini karir kamu akan semakin sukses. Ya, kamu akan mendapatkan posisi sesuai dengan basic kamu, kecerdasan kamu, keahlian kamu, ya. Bakat-bakat kamu, ya. Kamu terlahir sebagai seorang pemimpin, maka gunakan kelebihan kamu itu, ya. Ketika kamu sedang stres dalam masalah keluarga, tetap fokus saja kepada karir, ya. Masalah keuangan, tetap fokus saja kepada karir. Bisnis kamu tetap harus jalan,
ya. Jangan hanya karena satu masalah kecil kamu besar-besarin sampai mempengaruhi pekerjaan kamu, ya. Mempengaruhi, ya, karena kalau kamu terus-terusan mencampurkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, otomatis energi negatif itu akan ke bawah-bawah dan akan memblok rezeki kamu, ya. Kamu akan sulit maju, ya. Jadi di sini energi kamu, titik terangnya di akhir Agustus ini kamu akan mendapatkan posisi yang beberapa kalian mendapatkan salah satu dari yang saya sebutkan di sini, ya. Seperti posisi gitu, ya, kenaikan pangkat. Beberapa dari kalian aja, ya. Bukan semuanya kamu bisa dapat. Ya, aminkan aja. Kalau memang semuanya kamu dapat, ya syukur. Tapi beberapa dari kalian yang merasa ada masalah dalam keuangan kamu akan mendapatkan kerezekian dan keberlimpahan. Jika kamu ada masalah dalam karir, ya, pencarian karir, pencarian jati diri dalam hal pekerjaan, ya, kamu akan mendapatkan posisi yang baik sesuai dengan bakat kamu, ya. Kemudian kalau kamu dalam hal cinta ada konflik, argumen, miscommunication, ya, putus komunikasi, dia lagi cuek, santai aja, fokus aja kepada pekerjaan, fokus aja kepada bisnis kamu, sibukkan diri kamu dengan hal-hal yang membangun hidup, bukan menelantarkan hidup. Ya, kalau kamu sibukkan diri kamu untuk fokus aja kepada konflik tersebut, ya, otomatis kamu sulit, ya. Otomatis kamu akan sulit untuk menjemput energi bahagia kamu. Orang kalau energinya fresh aja, positif aja, happy aja, itu apapun masalahnya, kalau mereka tetap memperbiasakan diri untuk positive thinking, ya, berjiwa besar, ya, tidak terlalu galau, ya, tetap fresh aja, tetap baik-baik aja, maka aura kalian itu akan memancarkan energi positif yang menjadi magnetik untuk orang-orang yang kalian pikirkan ini, gitu, ya. Pokoknya kalau energi kamu itu positif, akan memancarkan aura yang positif pula, dan energi positif itu sangat memikat orang-orang di sekitar kita untuk senang dengan kita, apalagi kalau terhadap orang yang dealing sama kamu. Dia sangat peka nantinya, sangat kuat, sangat tertarik ke kamu, karena di pikiran kamu adalah pikiran yang positif. Kamu enjoy aja terhadap masalah, kamu ringan aja menghadapi berbagai beban dalam hidup kamu lebih banyak bersyukur, ya. Maka energi positif inilah yang membuat kamu semakin menarik di mata pasangan kamu. Ya, sudah saatnya kamu menjemput kebahagiaan kamu. Jadi kamu perbanyak membersihkan diri dari energi negatif supaya kamu bisa segera menjemput kesuksesan dan kebahagiaan, ya. Seperti itu, ya. Kalau kamu punya personal reading atau konsultasi pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.